Di tengah rimbunnya hutan tropis Kalimantan Timur, tersembunyi sebuah kabupaten yang menjadi simbol awal mula peradaban di pedalaman Sungai Mahakam. Inilah Mahakam Hulu, kabupaten yang bukan hanya menyimpan sejarah panjang tentang suku Dayak, kerajaan Kutai, dan penjajahan Belanda, tetapi juga kisah perjuangan masyarakat adat untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom. Selamat datang di channel Jawa Buana, tempat kita menelusuri warisan, perjuangan, dan kebangkitan kabupaten di Indonesia. Dan hari ini kita akan menyelami asal-usul Kabupaten Mahakam Hulu dari zaman kerajaan hingga menjadi kabupaten termuda di Kalimantan Timur. Asal-usul, nama, dan sejarah Mahakam Hulu. Mahakam Hulu adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dan merupakan satu-satunya kabupaten yang ada di Indonesia dengan nama Hulu, yang berarti hulu atau awal. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2012. Disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember tahun 2012 di gedung DPR RI tentang rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru. Kabupaten Mahakam Hulu berada di hulu Sungai Mahakam dan berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat dan negara Malaysia, tepatnya di Kecamatan Long Apari. Sebutan Mahakam Hulu muncul pertama kali dalam kaitan penataan wilayah administratif oleh Hindia Belanda terhadap Kesultanan Kutai. Maka pada tahun 1905 dalam Kesultanan Kutai dibentuk dua wilayah administratif, yaitu Hulu Mahakam dengan pusat pemerintahan di Long Iram dan daerah Vikante Pel dengan pusat pemerintahan di Samarinda. Pada tahun 1930 wilayah Kesultanan Kutai dipecah lagi menjadi 4 under FDL, yakni Suip Kutai berkedudukan di Balikpapan, Os Kutai berkedudukan di Samarinda, Wes Kutai berkedudukan di Tenggarong, dan Bovet Mahakam berkedudukan di Long Iram. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi di Kalimantan Timur. Raja pertamanya adalah Kudungga dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan putranya, yaitu Mola Warman, yang dikenal dengan kedermawanannya dan upacara kurban emas. Sumber sejarah utama kerajaan ini adalah prasasti Yupa yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hulu Sungai Mahakam diperkirakan telah dihuni 4.000 hingga 6.000 tahun lalu. Sebagaimana di penjuru Kalimantan, nenek moyang suku Dayak di hulu Sungai Mahakam disebut berasal dari utara. Teori Michael Corman dalam bukunya berjudul Manusia Dayak Sekarang dan Masa Depan tahun 1999 adalah yang paling sering dijadikan rujukan. Corman, uskup pertama di Samarinda, menyatakan bahwa orang Dayak datang dari dataran Asia, yaitu Provinsi Yunnan di selatan Tiongkok. Namun, beberapa teori lain juga sering dibahas. Satu di antaranya bahwa nenek moyang suku Dayak telah hidup di Kalimantan sejak zaman es pada 20.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Antropologi Ju Lontar dalam bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat tahun 1975 membagi suku Dayak di Kalimantan ke dalam 6 rumpun besar dengan 405 suku. Rumpun yang banyak mendiami hulu Sungai Mahakam adalah Apokayan atau Kenyan Kayan Bahau. Sebagian kecil subsuku dari rumpun yang lain diketahui turut mendiami kawasan yang kini masuk wilayah administrasi Kabupaten Mahakam Hulu. Masyarakat Dayak sebagian besar tinggal di hulu sungai dan hidup berpindah-pindah. Mereka diketahui hidup berdampingan dengan berbagai kerajaan sejak zaman Kutai kuno.
Kerajaan itu ialah Kutai Martapura, sering disebut Kutai Martapura. Berdiri sejak abad kedua ketika Hindu-Buddha masuk Nusantara. Kerajaan tertua di Indonesia tersebut pertama kali dipimpin oleh Udungga. Masa keemasannya di bawah pemerintahan Raja Mulawarman. Pada masa itu, relasi antara orang-orang Dayak dan kerajaan terus dirajut hingga Kutai Kartanegara menaklukkan Kutai Martapura pada abad ke-14. Sampai menjadi kesultanan setelah Islam datang, orang Kutai dan Dayak memiliki hubungan yang sangat erat. Awang Faru Ishak di Mata Sahabat tahun 2013. Sebutan Dayak bagi orang-orang yang hidup di hulu sungai dan pedalaman hutan Kalimantan mulai digunakan pada masa kolonial Hindia Belanda. Seorang ilmuwan Belanda, Dr. Agus Kagerlel, adalah yang pertama kali memakai istilah Dayak pada tahun 1895. Setelah banyak perdebatan mengenai arti Dayak, Kumet menyimpulkan Dayak adalah orang-orang yang tinggal di hulu sungai. Pada masa kolonial, wilayah Hulu Mahakam juga mulai disebut. Belanda mulai menata wilayah administratif Kesultanan Kutai menyusul berlakunya desentralisasi. West, Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1903. Kesultanan Kutai dibagi dalam dua wilayah administratif. Wilayah pertama adalah Hulu Mahakam dengan pusat pemerintahan di Long Iram. Wilayah kedua disebut Virkantepel yang berpusat di Samarinda. Situs resmi Pemkab Mahulu, Sejarah Mahakam Hulu tahun 2018. Wilayah Kesultanan Kutai dipecah kembali menjadi 4 Angger Efteling atau bagian pada tahun 1930. Suwit Kutai berkedudukan di Balikpapan, Os Kutai berkedudukan di Samarinda, West Kutai berkedudukan di Tenggarong, dan Boven Mahakam berkedudukan di Long Iram. Secara harfiah, Boven Mahakam dapat diartikan sebagai utara Sungai Mahakam. Memasuki masa kemerdekaan pada tahun 1946, wilayah Kesultanan Kutai dibagi dalam dua kepatihan, yaitu Kutai Barat dan Kutai Tengah. Kalimantan Timur masih berbentuk pemerintahan daerah istimewa Kutai. Setelah Undang-Undang 27/1959 berlaku, Provinsi Kalimantan Timur terbentuk. Kaltim pada mulanya hanya terdiri dari Kota Praja Balikpapan, Kabupaten Tingkat 2 Kutai, dan Kota Praja Samarinda. Sejarah Kota Samarinda tahun 1986. Wilayah Hulu Mahakam yang terdiri dari dua kecamatan, yaitu Long Iram dan Long Pahangai, masuk Kabupaten Kutai. Sepanjang Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, kondisi hulu Sungai Mahakam sangat tertinggal. Wilayah administrasi yang hanya terdiri dari dua kecamatan membuat pelayanan pemerintah sangat jauh dari masyarakat. Untuk mencapai ibu kota kabupaten di Tenggarong, warga Hulu Mahakam harus menempuh perjalanan hingga 3 hari 3 malam. Warga menyusuri sungai sejauh 500 km sebanding Jakarta Semarang yang hanya memerlukan 6 jam berkendara lewat jalan tol. Pintu perhatian pemerintah baru terbuka memasuki era reformasi ketika Undang-Undang 22/1999 diberlakukan. Kabupaten Tingkat 2 Kutai dimekarkan menjadi 4 wilayah administrasi. Kutai Kartanegara sebagai kabupaten induk dipecah menjadi Kutai Timur, Kutai Barat, dan Bontang. Hulu Mahakam atau Boven Mahakam masuk Kabupaten Kutai Barat. Jumlah kecamatan yang sebelumnya hanya 2 dimekarkan menjadi 5, yakni Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari. Kendati sudah dimekarkan, pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat belumlah banyak. Dari 5 kecamatan di hulu Sungai Mahakam, tidak satu pun jalan darat yang terhubung ke ibu kota kabupaten di Sendawar. Warga di 5 kecamatan yang terpinggirkan hanya mengandalkan sungai sebagai jalur transportasi, sama seperti ratusan tahun sebelumnya. Atas ketertinggalan itu, sejumlah tokoh masyarakat Hulu Mahakam memperjuangkan pemekaran. Tidak sia-sia dalam sidang
sidang paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember tahun 2012 di Jakarta. Kabupaten Mahakam Ulu disahkan sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran Kutai Barat. Ketetapan itu dicatat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Hari jadi Kabupaten Mahulu ditetapkan pada 20 Mei tahun 2013 dan beribu kota di Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun. Dalam Pilkada serentak tahun 2015, Bonifasius Belawan Geh terpilih sebagai Bupati definitif pertama di Mahulu. Bupati Bonifasius yang mengetahui benar latar belakang berdirinya Mahulu memiliki satu tekad kuat. Dia tidak ingin Mahulu terus terpinggirkan. Mahulu harus mengejar ketertinggalan dengan membangun infrastruktur yang layak. Pemerintah harus hadir di setiap rumah warga. Kami harus sejajar dengan daerah lain di Kalimantan Timur. Dari hulu Sungai Mahakam yang mengalir tenang, kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu, tetapi jejak yang membentuk jati diri sebuah bangsa. Kabupaten Mahakam Ulu bukan hanya cerita pemekaran daerah, tapi juga cermin kekuatan budaya, kearifan adat, dan perjuangan masyarakat pedalaman Kalimantan untuk mendapatkan haknya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah bersama Jawa Buana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan kisah-kisah menarik dari penjuru Nusantara lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, menelusuri jejak, membuka wawasan, dan merawat sejarah negeri. Salam sejarah, salam budaya.